Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, pendengar radio Tarbiyah Sunnah 14.7 nama M dimanapun Anda berada, juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dan juga Persada TV yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah di Kamis pagi hari ini kita berjumpa kembali pada program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran. Insya Allah bersama Ustadz Haidar Askarul Qahar Hafizahullah Ta'ala, kita akan sama-sama belajar bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dengan panduan kitab ilmu tajwid praktis metode Asy-Syafi'i. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, selepas sesi materi dan bimbingan tilawah nanti antum dapat ikuti atau menyetorkan pelajarannya di layanan interaktif line telepon khusus Ikhwan di 02286862637, atau jika antum punya pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas, silakan bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 08112271476. Baik ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, selanjutnya kita akan simak terlebih dahulu sesi materi oleh guru kita Ustadz Haidar Askarul Qahar Hafizahullah Ta'ala dari bahasan tema idgham naqis. Untuk itu kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan mendengarkan, dan kepada Ustadz kami persilahkan falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan shalihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia serta kenikmatan dan juga rahmat kepada kita semua, hingga pagi hari ini kita bisa kembali untuk mengikuti program di Kamis pagi hari ini, yaitu yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quranul Karim. InsyaAllah kita akan melanjutkan pada pagi hari ini atau kesempatan kali ini pembahasan terkait dengan hukum idgham. Seperti yang sudah berlalu di pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang idgham yang dilihat atau ditinjau dari segi kesempurnaan idgham tersebut, kesempurnaan masuknya huruf pertama kepada huruf yang kedua. Sebagaimana sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa idgham di sini pembahasannya diambil atau ditinjau dari dua segi. Yang pertama ditinjau dari atau dilihat dari sisi makhraj dan sifatnya, makhraj dan sifatnya. Kemudian yang kedua ditinjau dari segi kesempurnaannya, ditinjau dari segi kesempurnaan idgham tersebut, masuknya sempurna atau tidak. Nah, masing-masing terbagi menjadi dua. Kemudian ada pembahasan lain di awal-awal pembahasan tentang hukum tajwid di sini. Ada juga pembahasan tentang idgham yang ditinjau dari segi gunnahnya. Nah, ini sebetulnya pembahasan yang lain lagi. Masuk kepada hukum nun sukun dan tanwin. Namun di sini sekali lagi
pembahasan yang akan kita bahas di sini adalah yang berkaitan dengan idgham ditinjau dari segi kesempurnaannya. Ya, pertemuan lalu kita sudah membahas atau poin yang pertama dari idgham yang ditinjau dari segi kesempurnaannya. Ya, disebut sempurna. Maksudnya adalah ya, seperti yang kita ketahui bahwa idgham yang dimaksud adalah memasukkan satu huruf ya, kepada huruf berikutnya ya. Memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua ya. Memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Nah, kemudian dari segi masuknya ya, dari segi idghamnya, dari segi meleburnya huruf pertama kepada huruf yang kedua ini ada yang masuk secara utuh ya, artinya tidak terlihat sama sekali huruf yang pertama karena masuk secara sempurna kepada huruf yang kedua ya. Nah, ada juga yang tidak sempurna masuknya ya. Huruf yang pertama dimasukkan kepada huruf yang kedua tapi masih terlihat, tapi masih menyisakan sifat ya, masih menyisakan sifat pada huruf yang pertama ya. Sehingga disebutlah dengan idgham yang tidak sempurna ya, atau idgham naqis ya. Tidak disebut sempurna ya, atau disebut juga dengan idgham naqis atau kurang artinya ya. Nah, inilah yang akan kita bahas ya. Poin yang pertama sudah kita bahas pada pertemuan lalu ya. Yang kedua adalah disebut dengan idgham naqis. Baik. Kita fokuskan terlebih dahulu ya daripada istilahnya dulu ya. Istilah yang disebut dengan idgham naqis sekali lagi ya untuk pemantapan atau pengulangan bahwa kita perlu memahami betul-betul terlebih dahulu dari segi istilah idgham ini ya. Idgham kurang lebih ya singkatnya adalah memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua ya. Nah, kemudian ya ditinjau dari segi kesempurnaannya ya, kalau yang pertama ya sempurna masuk ya ataukah tidak sempurna masuknya ya. Idghamnya sempurna ataukah tidak sempurna. Disebut sempurna melebur seluruh huruf atau seluruh sifat dan makhrajnya ya. Ini sempurna sehingga tidak ada menyisakan sifat ya daripada huruf yang pertama karena sudah masuk kepada huruf yang kedua secara sempurna. Nah, adapun idgham naqis disebut dengan naqis karena memang tidak sempurna huruf yang pertama ketika masuk kepada huruf yang kedua, atau masih menyisakan sifat ya, masih terlihat sebagian sifat huruf yang pertama ketika sudah masuk kepada huruf yang kedua ya. Nah, bisa dilihat di sini ya dari segi definisi yang disebutkan di dalam kitab. Yang dimaksud dengan idgham naqis adalah yaitu mengidghamkan ya, memasukkan ya, suatu huruf ke huruf setelahnya ya, sebatas hanya pada huruf ya, atau sebatas hanya pada makhraj, bukan pada sifatnya ya. Disebut dengan idgham naqis karena masih tersisanya sebagian sifat huruf yang diidghamkan ya. Jadi tidak hanya masuk masuk huruf tersebut, masuk huruf pertama kepada huruf yang kedua, tidak seluruh sifatnya, masih menyisakan sifat yang bisa terlihat daripada huruf yang pertama. Kemarin kita ilustrasikan seperti apa ya, pakai tisu ya. Nah, kalau kita katakan ya idgham kamil itu adalah memasukkan sesuatu, memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua secara sempurna.
masuk tidak terlihat sama sekali. Ya, huruf yang pertama. Katakanlah tisu ini adalah huruf yang pertama. Kemudian huruf buku ini adalah huruf yang kedua. Kita masukkan kepada huruf yang kedua, ya. Maka melebur, seluruh hurufnya tidak terlihat, ya. Seluruh huruf yang pertama tidak terlihat, ya. Sama sekali masuk kepada huruf yang kedua. Sekarang kalau kita ibaratkan huruf yang pertama itu adalah ini misalnya, ya. Mohon maaf. Nah, huruf yang kedua ini kitab, ya. Kita masukkan, masuk tidak? Ya. Ini masuk tidak? Masuk, ya. Tapi apa? Masih terlihat. Ya. Huruf yang pertama, ya, si kaleng ini masih terlihat ketika dimasukkan kepada si buku ini, kepada huruf yang kedua yang kita ibaratkan sebagai huruf yang kedua si buku ini. Masih terlihat, disebut masuk, masuk, ya. Tapi masih terlihat, ya. Sebagian sifatnya, sebagiannya tertutup, sebagiannya masuk, ya. Tapi sebagian yang lain masih ada yang tersisa. Itulah kenapa disebut tidak sempurna, ya. Idgham yang tidak sempurna atau idgham naqis, idgham yang kurang sempurna, ya. Kurang sempurna dari segi meleburnya. Baik. Nah, kemudian disebutkan di sini bahwa ketidaksempurnaan idgham, ya, idgham yang terjadi disebabkan karena dua hal, ya. Disebabkan karena dua hal atau dua sifat yang masih terlihat, yang biasanya masih terlihat ketika dileburkan, ya. Dua sifat yang masih terlihat daripada huruf yang pertama yang dimasukkan kepada huruf yang kedua, ya. Ada dua sifat. Yang pertama adalah sifat itbaq, ya. Ini sifat itbaq ini masih atau sudah kita bahas, ya, dalam pembahasan atau dalam bab sifatul huruf tentu saja, ya. Di antara contohnya adalah di sini disebutkan 3, ya. Sifat itbaq, ya. Sifat itbaq adalah apa? Berkumpulnya suara, ya. Berkumpulnya suara antara langit mulut dengan permukaan lidah, ya. Dimiliki oleh 4 huruf, ya. Dad, sad, dad, ta dan dha. Ya, di sini kita ambil ada 3 contoh, ya. Tapi ketiganya huruf ta, ya. Ketiganya huruf ta, ya. Dan sifat itbaq inilah, ya, salah satu sifat yang biasanya masih terlihat ketika diidghamkan, ya. Sehingga tidak disebut dengan idgham yang sempurna atau idgham naqis, ya. Nah, kemudian cara membaca daripada contoh-contoh ini adalah, ya, kalau kita lihat basata, ya. Huruf ta di sini sebetulnya sukun, ya, sebetulnya sukun, tapi tidak diberi tanda sukun, ya, seperti yang sudah kita sampaikan juga ketika ada idgham terjadi, ya, biasanya tidak disukunkan, ya, biasanya tidak diberi tanda sukun, artinya apa? Melebur, ya. Ini kalau mushaf standar Madinah, ya, atau standar internasional, ya, mushaf Madinah yang merupakan atau dijadikan juga sebagai mushaf standar internasional, ya. Jadi mushaf Madinah, kalau di mushaf kita, ya, cetakan di Indonesia sini, ya, biasanya masih diberikan tanda sukun, ya. Biasanya masih diberikan tanda sukun. Sebagian percetakannya, ya. Allahu a'lam standarnya seperti apa. Ya, yang jelas kalau kita merujuk kepada standar Madinah, ya, yang dijadikan juga sebagai standar internasional, ya, dari segi tanda bacanya, ya, dari segi tanda bacanya biasanya kalau idgham itu tidak diberikan tanda sukun. Yang diberikan tanda sukun hanya ketika izhar saja biasanya, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa huruf ta dengan ta adalah huruf yang atau 2 huruf yang dikeluarkan dari makhraj yang sama, ya.
dikeluarkan dari makhraj yang sama. Tapi karena dia memiliki salah satu daripada sifat ya, atau huruf ta ini memiliki salah satu daripada sifat yang menjadi penyebab idgham tidak sempurna ya, maka ya idghamnya tidak sempurna ya. Jadi masih menyisakan sifat itbaqnya ya. Jadi cara membacanya kurang lebih seperti berikut: la im basalta ya, basalta ya. Jangan sot ya, salta ya. Seperti kita ingin mengucapkan huruf ta yang ditasydidkan ya, tapi ternyata pas dikeluarkan adalah huruf ta ya. La in basalta, salta. Nah, sifat itbaqnya masih ada ya. Sifat itbaq yaitu mengangkat pangkal lidah ya, kemudian menyebabkan terkumpulnya suara ya, terkumpulnya suara antara permukaan lidah dengan langit-langit mulut ya. Basalta. Tapi ketika dikeluarkan ya, ketika diucapkan huruf ta-nya sudah kembali kepada posisi istifal ya, atau infitah ya, kemudian mengucapkan huruf ta. Basalta ya. Nah, seperti ingin mengucapkan huruf ta tapi ternyata ketika dikeluarkan adalah huruf ta ya. Nah, demikian juga dengan contoh yang berikutnya ya. Ahaltu ya, ahaltu ya, masih menyisakan sifat itbaq daripada huruf ta-nya. Ya, tidak melebur secara sempurna, tidak masuk secara sempurna kepada huruf ta. Demikian juga dengan contoh berikutnya, farradtu ya, rad. Nah, ada sifat itbaqnya terlebih dahulu baru masuk kepada huruf ta ketika diucapkannya. Seolah kita ingin mengucapkan huruf ta yang ditasydidkan tapi ketika dikeluarkan ternyata huruf ta ya. Karena memang di sini merupakan idgham yang tidak sempurna ya, atau idgham naqis, disebut dengan idgham naqis. Nah, di sini dijelaskan cara mengidghamkannya ya. Cara mengidghamkan huruf ta kepada huruf ta adalah dengan mengeluarkan huruf ta dari makhrajnya ya. Tentu saja karena kedua huruf ini adalah satu makhraj ya, tanpa diqalqalahkan. Nah, di sini menjadi poin ya, salah satu poin ya. Qalqalahnya sudah tidak berlaku karena diidghamkan, tidak bertanda sukun ya. Tidak bertanda sukun sehingga qalqalahnya pun hilang. Kemudian menurunkan pangkal lidah ya untuk menyebutkan atau mengucapkan huruf ta yang dikeluarkan dengan sifat hams ya, yang jelas ditunaikan seluruh sifat huruf ta ya, ketika diucapkan ya, huruf ta hanya menyisakan sifat itbaq saja ya, yang menjadi salah satu penyebab idgham tidak sempurna ya, karena huruf yang pertama memiliki sifat itbaq ya. Baik, ini penyebab pertama ya, penyebab pertama atau sifat pertama yang menyebabkan idgham tidak sempurna. Kemudian penyebab yang kedua ya, sifat yang kedua yang menyebabkan idgham tidak sempurna adalah sifat ghunnah. Ya. Sifat yang kedua yang menyebabkan idgham ini tidak sempurna atau menjadi idgham naqis adalah sifat ghunnah. Adalah sifat ghunnah. Nah, contohnya adalah setiap idgham bi ghunnah ya, setiap idgham bi ghunnah maka dikatakan juga sebagai idgham yang naqis ya, idgham yang tidak sempurna masuknya huruf yang pertama kepada huruf yang kedua ya. Baik ketika kondisinya itu nun sukun ataupun ketika tanwin bentuknya. Ya, karena tanwin seperti yang sudah dijelaskan juga merupakan nun sukun. Ya. Nun sukun yang tidak tertulis ya, namun terucapkan. Baik, di sini
min waliyyin wala waq, ya. Min wa, ya. Nah, di sini diidghamkan juga, tapi tidak disebut idgham yang sempurna dikarenakan masih membawa sifat gunnah pada huruf nunnya. Ya. Masih membawa sifat gunnah seperti yang kita ketahui dan sudah kita bahas bahwa huruf nun memiliki sifat gunnah asliyah, ya. Gunnah asliyah atau gunnah yang asli. Di sini juga gunnah yang dipanjangkan, ya, karena huruf nunnya kondisinya sukun aslinya, ya, tapi ketika diidghamkan maka sukunnya tidak ditulis, ya, tidak ditulis karena diidghamkan kepada huruf waw, namun masih menyisakan sifat gunnah yang dimiliki oleh huruf nun sehingga tidak disebut idgham yang sempurna, ya. Di samping dikatakan sebagai idgham bi gunnah, ya, selain itu juga disebut dengan idgham yang tidak sempurna atau idgham naqis, ya. Baik. Itulah dua penyebab, ya, atau dua sifat yang menyebabkan kondisi idgham ini tidak disebut sempurna atau disebut dengan idgham naqis, ya. Idghamnya kurang, ya. Pemasukan, ya, atau masuknya huruf yang pertama kepada huruf yang kedua itu kurang sempurna, ya, atau tidak sempurna bahkan, ya, karena masih menyisakan sifat, ya, sebagian sifat yang dimiliki oleh huruf yang pertama. Nah, sifat ini ternyata terperinci, ya, lebih spesifik disebutkan ada dua, ya. Ada dua sifat yang menyebabkan idgham tidak sempurna. Yang pertama adalah sifat itbaq, ya, ketika huruf yang pertama memiliki sifat itbaq, kemudian yang kedua adalah sifat gunnah, ya, ketika huruf yang pertama memiliki sifat gunnah sehingga ketika diidghamkan harus digunnahkan dan tidak dikatakan sebagai idgham yang sempurna atau disebut dengan idgham naqis, ya. Baik. Kemudian ada catatan di sini, ada huruf atau sebuah kalimat, ya, sebuah kalimat yang dikatakan atau disebut juga dengan idgham, ya, disebut juga dengan idgham, yaitu dalam surat Al-Mursalat, ya, dalam surat Al-Mursalat ayat 19 atau 20, ya, saya lupa. Bacaan alam nakhluqkum mimma immahin, ya. Dalam kalimat alam nakhluqkum. Nah, di sini juga kondisinya diidghamkan, ya, karena dikeluarkan dari makhraj yang berdekatan, ya, qaf dengan kaf, ya. Qafnya kondisinya sukun, kemudian kafnya kondisinya berharakat, ya, berharakat. Nah, kemudian di sini bagaimana cara membacanya, atau masuk kepada idgham naqis ataukah idgham kamil, ya. Ini dibaca dengan idgham kamil, ya. Ini salah satu pendapat dari Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, karena memang sebagian riwayat menyatakan bisa dibaca dengan idgham naqis, ya. Namun yang lebih masyhur adalah, ya, di sini disebut dengan idgham atau masuk kepada idgham kamil, ya, artinya seluruh sifat huruf qaf tidak terlihat lagi, ya, atau masuk kepada huruf kaf semua, ya. Karena apa? Ya, di sini dijelaskan, ya, karena salah satu sebabnya adalah huruf qaf hanya memiliki sifat isti'la, ya, tidak memiliki sifat itbaq. Itulah kenapa, ya, dalam kalimat ini masuknya kepada idgham yang kamil. Alam nakhluqkum, ya, tidak luqkum, la, ya, tapi alam nakhluqkum, ya, langsung masuk kepada huruf kaf, ya, meskipun ada sebagian riwayat atau diriwayatkan juga yang mengucapkan dengan idgham yang naqis, alam nakhluqkum, ya. Tapi yang lebih masyhur insyaallah, ya, salah satu pendapat juga yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala dalam kitabnya At-Tamhid di sini, ya, disebutkan, dirajihkan oleh beliau ya, bahwa disebut dengan idgham yang kamil, ya, sehingga tidak ada idgham naqis dari huruf yang hanya sekedar memiliki sifat isti'la
dan tidak memiliki sifat itbaq. Ya, seperti yang kita ketahui huruf qaf tidak memiliki sifat itbaq tapi memang memiliki sifat isti'la. Baik, ini catatan kecil yang juga menjadi poin yang perlu diperhatikan. Baik, demikian mungkin ya pembahasan yang berkaitan dengan idgham naqis ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita kembalikan kepada moderator. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Khotal iman azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kita akan beranjak pada sesi bimbingan tilawah. Selepas bimbingan tilawah nanti antum dapat menyetorkan pelajarannya ke layanan interaktif line telepon khusus Ikhwan di 02286862637 atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122714776. Dan insyaallah di bimbingan tilawah pagi ini kita akan belajar membaca surat Al-Ghasyiyah di ayat ke-17 sampai dengan ke-26. Namun insyaallah kita akan jeda dulu sejenak, kita akan kembali sesaat lagi. Khotal iman azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali lagi di program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran. Selanjutnya kita akan ikuti sesi bimbingan tilawah oleh guru kita Ustaz Haidar Askarul Qahar hafizahullah taala dari pembacaan di surat Al-Ghasyiyah ayat ke-17 sampai dengan ke-26. Dan untuk itu kita persilahkan kembali Al Ustaz untuk membimbing kita di surat Al-Ghasyiyah ayat ke-17 sampai dengan 26. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulil amin Nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, kita lanjut dan masuk kepada sesi daripada bimbingan tilawah. Yang pertemuan lalu kita sudah membahas ya atau membaca daripada setengah surat Al-Ghasyiyah ya kurang lebih. Ya, kita akan coba lanjutkan setengah yang kedua ya. Potongan kedua atau setengah kedua daripada surat Al-Ghasyiyah ini. Dari ayat 17 sampai akhir insyaallah. Nah, silakan seperti biasa simak terlebih dahulu ya. Beberapa hal biasanya kita akan sampaikan terlebih dahulu ya untuk mengingatkan daripada bacaan-bacaan yang memang perlu diperhatikan di situ ya sehingga sangat kita harapkan untuk diperhatikan terlebih dahulu ya. Diperhatikan terlebih dahulu, simak terlebih dahulu ya. Kemudian diikuti sebisa mungkin ya. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. طيب, perhatikan di ikhfa pada huruf dha ya. Nun sukun yang bertemu dengan huruf dha ya. Kita coba perhatikan ya, ternyata ikhfa di sini atau gunnah ketika diikhfakan ditebalkan. Yadhu ya. Tidak rendah suaranya tapi ditebalkan ikhfanya atau gunnah pada ikhfanya. Nah, kemudian yang kita garis bawahi juga yang perlu diperhatikan adalah huruf ta yang kondisinya sukun yang berada di akhir ayat ya, diperhatikan pengucapan hamsnya ya. Pengucapan sifat hamsnya ya. Jangan terlalu berlebihan ya, khuliqat la ya. Sekedarnya saja khuliqat ya. Nah, di situ cara mengantisipasinya adalah memperhatikan sifat syiddah ya. Memperhatikan sifat syiddahnya. Khuliqat artinya merapatkan antara kedua bibir dengan
kuat ya, kedua bibir afwan. Kedua sisi makhraj ya. Artinya ujung lidah yang dipertemukan atau ditempelkan kepada pangkal gigi seri atas ya, maka ditekan ya dengan kuat sehingga tidak menyebabkan udaranya terlalu banjir begitu ya. Khuliqat la ya, tidak begitu, tapi khuliqat qad sekedarnya saja. Nah, karena di sini beberapa ayat setelahnya juga ya ada huruf ta ya, atau 4 ayat dari ayat ini. Nah, silakan disimak kembali, diikuti sebisa mungkin. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت Kaifa ru. Coba diperhatikan tebal tipisnya ya. Huruf ra ya, perlu ditebalkan di sini ya. Jangan hanya pengucapan ra sekedarnya saja. Ru la. Ya, ru la. Ru diperhatikan ketebalannya. Nah. Wa ila samai kaifa rufi'at. Wa ila السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت. طيب, perhatikan di sini huruf sad, nusi ya, nusi bukan sui ya, nusi la, tapi nusi. Langsung ditarik si bibirnya ya. Nah, makanya jangan dibiasakan untuk memajukan atau memonyongkan kedua bibir ketika mengucapkan huruf sad atau huruf-huruf itbaq yang lain ya. Nusi. Nah, bunyinya langsung kasrah ya, meskipun kondisinya tebal tapi bunyinya kasrah bukan sui ya. Nah, itu jadi ismam nanti jatuhnya ya. Di sini kita tekankan ya bahwa di sini huruf sad ya. Karena setelahnya ada huruf sin nanti di ayat berikutnya ya. Nah, jadi jangan sampai terpengaruh atau betul-betul diperhatikan. Nah, wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. وإلى الأرض كيف سطحت. طيب, وإلى الأرض كيف سطحت ya, perhatikan huruf sin di sini ya. Tadi huruf sad ya memang ditebalkan ketika kondisinya berharakat kasrah ya. Di sini huruf sin yang berharakat dhammah ya. Kedua huruf ini dalam kondisi cukup rawan ya, artinya dari segi ketebalan dan tipisnya ya. Huruf sad yang berharakat kasrah dia rawan menjadi tipis ya. Huruf sin yang atau yang bertanda dhammah dia rawan menjadi tebal ya. Nah, maka di sini cukup menguji sebetulnya tebal dan tipisnya sebuah huruf atau huruf sad dengan huruf sinnya. Nah, kemudian huruf ta-nya diperhatikan di sini di huruf ta ya, bukan huruf ta ya. Suti ya. Huruf ta-nya diperhatikan pengucapannya. Nah, silakan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. 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 Fadzakir innama anta mudzakkir. Fadzakir innama anta mudzakkir. Nah, di sini ada dua huruf ra ya. Ada dua huruf ra yang kondisinya atau bertanda sukun. Namun perhatikan di sini adalah huruf ra yang ditipiskan ya.
kita belum masuk pembahasan ahkamur ra. Sudah belum? Belum ya. Belum pembahasan ahkamur ra ya dalam kitab ini, tapi ini adalah salah satu kondisi di mana huruf ra dibaca tipis ya. Salah satu kondisi huruf ra dibaca tipis yaitu huruf ra yang bertanda sukun namun didahului oleh huruf yang berharakat kasrah selain daripada hamzah wasal ya, atau setelahnya tidak didahului, setelahnya tidak ada huruf isti'la ya. Huruf ra yang kondisinya atau bertanda sukun didahului oleh huruf yang berharakat kasrah secara umum dibaca tipis ya. Kondisinya dibaca tipis. Di sini ada dua huruf ra yang kebetulan dalam kondisi yang sama ya, bertanda sukun ya, dan didahului oleh huruf yang berharakat kasrah sehingga dibaca tipis ya. Fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaytir. Lasta alaihim bimusaytir. Baik, sama di sini huruf ra yang kondisinya juga sama persis seperti dua ra sebelumnya. Ya, dibaca tipis karena kondisinya sukun didahului oleh huruf yang berharakat kasrah. Lasta alaihim bimusaytir. Lasta alaihim bimusaytir. إلا من تولى وكفر. إلا من تولى وكفر. Baik, di sini huruf ra-nya dibaca tebal ya. Karena kondisinya sukun didahului oleh huruf yang berharakat fathah ya. Illa man tawalla wa kafar. Illa man tawalla wa kafar. فيعذبه الله العذاب الأكبر. فيعذبه الله العذاب الأكبر. Sama ya, huruf ra-nya kondisinya sama seperti ayat sebelumnya, dibaca tebal ya. فيعذبه الله العذاب الأكبر. فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم. إن إلينا إيابهم. Baik, perhatikan di sini ada huruf ya ya. Nah, sebagian orang tidak betul-betul mengucapkan huruf ya ya. Iya bahum iya. La iya ya, meskipun tidak betul-betul menekan seperti bertasydid ya, tapi iya-nya harus terdengar betul-betul huruf ya ya. Jangan iya aja ya. Seperti huruf mad dia. Inna ilayna iyabahum. Inna ilayna iyabahum. Thumma inna alayna hisabahum. Thumma inna alayna hisabahum. Baik, di ayat yang terakhir di sini ya, yang menjadi perhatian kita juga untuk diperhatikan adalah dua tasydid yang memang perlu digunnahkan dengan gunnah yang paling sempurna, yaitu mim yang bertasydid dan nun yang bertasydid ya. Nah, sering kita sampaikan bahwa ketika dua gunnah berdekatan ya, cukup sering kita jumpai orang yang membacanya pincang ya, artinya panjang sebelah ya, atau salah satunya kurang panjang atau dua-duanya mungkin tidak panjang ya. Yang betul adalah keduanya harus dipanjangkan ya, kadar gunnahnya. Thumma inna alayna hisabahum. Thumma inna alayna hisabahum. Baik.
sekarang kita coba baca kembali sekali lagi ya untuk pemantapan. Silakan diperhatikan tanpa kita jelaskan lagi ya. Kita coba langsung baca sampai akhir. Silakan diperhatikan, diikuti sebisa mungkin ya. Dan perhatikan ya poin-poin atau untuk menerapkan poin-poin tadi yang kita sampaikan. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم. Baik, demikian kurang lebih tilawah daripada setengah kedua daripada surat Al-Ghasyiyah. Berikutnya kita akan coba terima setoran dari para pemirsa sekalian atau para pendengar dimanapun Anda berada, dengan tentu saja dibimbing oleh moderator. Kita kembalikan kepada beliau. Nah. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingan tilawahnya. Khotal iman azanillahu wa iyyakum, kami mengundang antum para pendengar dan juga pemirsa untuk menyetorkan pelajaran di pagi hari ini di surat Al-Ghasyiyah di ayat ke-17 sampai dengan ke-26. Silakan telepon kami di layanan interaktif line telepon khusus ikhwan di 02286862637, atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 0811227146. Dan kita coba sapa penelpon pertama di pagi hari ini 02286862637. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Fahri di Bale Endah. Abu Fahri di Bale Endah. Ahlan Abu Fahri, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Slide-nya diperjelas Abu Fahri, afwan. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir
lasta alaihim bimusaitir. Alaihi, ya. Haknya diperjelas ya. Lasta alaihim bimusaitir. Sekali lagi. Lasta alaihim bimusaitir. Ya, agak dipanjangkan. Di situ ada iya. ya ikhfa syafawi. Nah, Laisa alaihim Lasta. bimusaitir. sekali lagi. Lasta. Gimana Tad? Sekali lagi, ya. Lasta alaihim bimusaitir. Ta di situ ya. Sayti, ti. Nah, Lasta alaihim bimusaitir. nah bas. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. Diperkuat lagi huruf ainnya. Fayu'a. Yu'adzibuhullahu al'a. Ya. فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Haknya diperjelas. Hisabahum. Nah. Thumma. ثم إن علينا حسابهم. Baik, barakallahu fik. Cukup baik. Nah. شكرا أستاذ جزاك الله خيرا. Jazakallah khairan. Ya, terima kasih Abu Fahri di Bale Endah atas partisipasinya. Kami tunggu di tata Quran yang akan datang di pekan depan. Selanjutnya kita undang kembali penelpon di 02286862637. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Daesa di Cimareme. Dengan Kang Daef di Cimareme. Silahkan Kang Daef. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, perhatikan huruf dzalnya lagi Kang Daef. Nah, Ustaz. Ulang Nah, saja. ya mangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت Ru. Tebalkan ra-nya. وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر Alaihim bi. Tahan agak lama lagi. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Baik, ya, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik Kang Daef. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan Kang Daef atas partisipasinya. Selanjutnya kami undang kembali bagi antum yang ingin menyetorkan pelajaran di pagi hari ini di surat Al-Ghasyiyah ayat ke-17 sampai dengan 26. Silahkan telepon kami di layanan interaktif line telepon khusus Ikhwan di 02286862637. Kita coba sapa kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Alvin di Bandung, Ustaz. Dengan Alvin di Bandung. Ahlan Alvin, silahkan. Alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت Afala yanzurun, afwan diulang. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف Ya, qadarullah Alvin terputus. Silakan dicoba kembali Alvin di 0228686267. Selanjutnya kita coba angkat penelpon yang masuk 0228686267. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Air Langga di Cisangkan pada suka. Dengan Air Langga di Cisangkan. Abu Albani. Abu Albani. Ya, Abu Albani ahlan. Silakan Abu Albani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat Wa ilal ardi wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir. Ya, fadzakir sama tipis juga ya. Fadzakir innama. Nah, fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaytir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. ya, Masya Allah ya, sudah cukup baik Abu Albani ya. Barakallah. Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Albani di Cijrah atas partisipasinya. Selanjutnya kita undang kembali di 0228686267. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Alvin ya? Ya. Nah, silakan Alvin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. Ya, Akh Alvin ya, perhatikan kai ya, huruf kaf atau harakat fathah pada huruf kafnya diperhatikan ya, diperjelas. Tidak kei bunyinya ya, seperti kei ya, tapi kai ya, kai. Nah, diulang. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar
فيعذبهم الله العذاب الأكبر Fayu'adzibullah, ya, hu aja. فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Baik, la bas. Nah, Syukran sudah Ustaz. cukup baik. Mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Ya, Ustaz? cukup la bas. Iya, nah demikian Akh Alvin, syukron jazakumullahu khairan, jazakallahu khairan atas partisipasinya. Ditunggu di Tata Quran di pekan yang akan datang ya. Selanjutnya kita undang kembali bagi antum yang ingin menyetorkan pelajaran di pagi hari ini di surat Al-Ghasyiyah ayat ke-17 sampai dengan 26. Silahkan telepon kami di line interaktif, line telepon khusus Ikhwan 02286862637. Kita coba sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadat Sujatmika ya. Naam Ustaz. Nah, silakan Pak Dadat. Ahlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. Shadnya diperjelas pada dat. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. Ainnya diperjelas, afwan. Fayu'adzibuhu. فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Baik, nah. Ya, sudah cukup baik pada. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Pak Dadat Sujatmika di Parongpong atas partisipasinya. Selanjutnya kami undang kembali bagi antum yang ingin menyetorkan pelajaran di pagi hari ini di surat Al-Ghasyiyah ayat ke-17 sampai dengan 26. Silakan telepon kami di line interaktif, line telepon khusus Ikhwan di 02286862637. Atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122771476. Baik, silakan kami tunggu. Silakan telepon Anda di 02286862637. Halo. Ya, masih menghubungkan nampaknya. Kalau belum ada, kita angkat pertanyaan dulu, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari penanya yang tidak menyebutkan nama. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Apakah hukum idgham tidak harus ada nun sukun seperti ketika qaf sukun bertemu dengan huruf kaf yang berharokat? Jazakallahu khairan. Coba diulang apa? Apakah hukum idgham tidak harus ada nun sukun seperti ketika huruf qaf sukun bertemu dengan huruf kaf? Mungkin maksudnya huruf tanda sukun kali Ustaz ya. Nun sukun ya dia bilang. Ya, ada kata nunnya. Enggak, ya. Baik, iya barakallahu fiik. Penanya ini mungkin belum faham tentang idgham itu tidak hanya nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan
huruf-huruf idgham ya. Makanya di situ harusnya coba diperhatikan ya pembahasan sebelumnya ya, atau di yang mutajanisain, mutaqaribain dan mutamathilain di situ ya. Ada idgham juga ya, idgham dari segi makhraj dan sifat ya. Jadi tidak hanya idgham itu tidak hanya yang berkaitan dengan gunnah dan bila gunnah. Makanya kemarin kita atau tadi bahkan kita sudah sempat singgung juga ya. Jadi memang tidak hanya idgham dikatakan idgham ya, atau adanya hukum idgham tidak hanya pada huruf nun sukun ataupun tanwin ya. Terjadi juga seperti yang disebutkan barusan ya pada huruf qaf dengan kaf, alam nakhluqkum tadi ya. Nah, ini juga disebut dengan idgham ya. Disebut dengan idgham. Makanya idgham itu kalau kita coba bagi-bagi ya, ada idgham dalam pembahasan idgham atau dilihat dari segi gunnah ya. Dari segi gunnahnya ada yang digunnahkan, ada yang tidak digunnahkan ya. Nah, ini dalam pembahasan hukum nun sukun dan tanwin masuknya ya. Ada hukum idgham yang dilihat dari konteks lain ya, yang berkaitan dengan makhraj dan sifatnya ya. Ada yang mutamathilain, ada yang mutajanisain, ada yang mutaqaribain. Ini juga sudah dibahas ya di beberapa pertemuan sebelumnya. Ada juga idgham yang membahas dari segi sempurna atau tidak sempurnanya idgham ya. Ini yang baru saja kita bahas atau di pertemuan sebelumnya ya. Idgham itu memasukkan satu huruf kepada huruf setelahnya ya. Jadi betul ya, pertanyaannya tadi apakah idgham tidak harus adanya nun sukun ya. Nah, ya betul jawabannya. Karena kalau adanya mengharuskan adanya huruf nun sukun ataupun tanwin, ini masuknya kepada pembahasan hukum nun sukun dan tanwin ya. Iya, di situ ada pembahasan idgham ya yang ditinjau dari segi gunnahnya. Tapi juga ada pembahasan idgham yang lain ya yang berkaitan dengan atau ditinjau atau dilihat dari segi makhraj dan sifatnya ya. Ada juga idgham yang ditinjau dari segi sempurna atau tidaknya idgham ketika terjadi ya. Nah, ini barusan kita bahas. Nah, salah satunya yang disebutkan juga di pertanyaan yaitu ketika huruf qaf yang bertanda sukun ya, atau bertanda sukun setelahnya huruf kaf itu diidghamkan juga ya, itu diidghamkan juga, masuk kepada pembahasan idgham kamil ataukah idgham naqis ya. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, baik. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kita undang penelpon di 02286862637. Halo. Halo, silakan sudah terhubung. Ya. Silakan penelpon 02286862637. Terakhir. Ya. Silakan kami berikan kesempatan terakhir di pagi hari ini untuk penelpon di 02286862637 untuk menyetorkan bacaannya di surat Al-Ghasyiyah ayat ke-17 sampai dengan 26. Silakan telepon kami di layanan interaktif line telepon khusus ikhwan di 02286862637. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Agda di Selacau ya. Ya. Iya, silakan Agda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat
Wa ilal ardi kaifa sutihat. La, afwan. Di sini ada sedikit aja ya koreksian. Ketika huruf ta ini berharakat sukun, apalagi kondisinya dalam atau di akhir ayat ya, nanti mungkin orang tuanya yang memahamkan ya. Jadi memang ada sifat hams di situ ya, ada sifat hams, tapi bukan berarti kemudian dihahkan ya. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. La. Tapi kaifa rufi'at dengan itunya saja sudah menunjukkan bahwa di situ ada aliran udara yang deras ya. Ada aliran udara yang deras karena setelah menunaikan sifat syiddah pada pengucapan huruf ta di sini kemudian dilepaskan dan ada bunyi tadi ya, artinya memang di situ ada hembusan udara yang cukup deras. Tidak harus dibuktikan dengan nya itu ya. Itu lebih kepada huruf ha ya, huruf ha meskipun tidak maksimal ya, tidak perlu menghembuskan kaifa rufi'at la ya. Cukup wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Cukup seperti itu. Ya, dicoba diulangi wa ilas sama. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. La bas. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Aywa, seperti itu. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fazakir innama anta muzakkir. Lasta alaihim bimusaytir. Ditahan lebih lama, alaihim bi. Lasta alaihim bimusaytir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum. Summa inna alayna hisabahum. Nah, ya sudah cukup baik ya. Barakallah. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Agda di Selacau atas partisipasinya. Dan Akhi Agda ini menjadi penelpon terakhir di program Tata Quran pagi ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para penelpon yang telah masuk di pagi hari ini. Dan sebelum kita tutup perjumpaan ini, kita persilakan terlebih dahulu Al Ustadz untuk memberikan ikhtitam. Silakan Ustadz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Ya, hanya sebagai motivasi saja mungkin ya, sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua ya, bahwa apa yang sedang kita lakukan ini atau apa yang sedang kita coba pelajari ini ya adalah merupakan salah satu daripada karunia alam semesta ya, atau salah satu mu'jizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada salah satu nabi dan rasulnya. Bahkan dikatakan sebagai mu'jizat terbaik ya, atau mu'jizat terbesar, mu'jizat teragung, yaitu mempelajari Al-Qur'anul Karim ya. Maka di antara hal yang perlu kita ingat juga adalah ya bahwa apa yang sedang kita coba pelajari adalah merupakan mukjizat terbesar ya di alam semesta ini, yaitu Al-Qur'anul Karim ya.
yang mana siapa saja yang mempelajarinya, ya, bahwa dia hakikatnya sedang berusaha untuk menjaga, ya, berusaha untuk menjadi penjaga daripada Al-Quranul Karim itu sendiri, ya. Sehingga mudah-mudahan kita salah satu atau termasuk daripada salah satu orang yang menjadi penyambung lidah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak hanya para pendakwah, ya, tidak hanya para da'i, tidak hanya para penceramah yang menyampaikan ilmu, ya, tapi juga di antara penyambung lidah Nabi alaihi salatu wassalam adalah periwayatan Al-Quranul Karim. Ya, periwayatan Al-Quranul Karim dengan iqra, dengan pembacaan sesuai dengan apa yang dibaca atau sesuai dengan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam membaca dan mengajarkan kepada para sahabatnya sehingga turun-temurun kepada kita hingga saat ini. Dan mudah-mudahan generasi setelah kita pun, ya, bisa melanjutkan bagaimana cara membaca Al-Quranul Karim sesuai dengan apa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam sejak dari zaman dahulu, ya, sejak Al-Quran diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu daripada penyambung wahyu ini, ya, penyambung tilawah sahihah, ya, kepada umat atau kepada generasi setelahnya hingga akhir zaman, sehingga menjadi amal jariyah buat kita semua, ya, yang ini merupakan salah satu daripada pahala yang tidak terputus bahkan ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan menjadi pelajaran yang baik untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan Ustadz Haidar Askarul Qahar hafizahullah ta'ala atas waktu dan ilmu yang diberikan di Kamis pagi hari ini di program Tata Quran. Semoga senantiasa Ustadz dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga keluarga diberikan penjagaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khotaliman azani Allah wa iyyakum, demikian program Tata Quran di pagi hari ini. Simak terus Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran setiap hari Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM dan juga Tarbiyah Sunnah Channel. Dan kami ucapkan terima kasih syukron jazakumullahu khairan kepada para pendengar dan juga pemirsa atas atensi yang diberikan di pagi hari ini. Kita insya Allah jumpa kembali di Kamis pagi di pekan depan. Kita tutup perjumpaan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.